Halo. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih. Teknik bela diri, namanya pencak silat. Nah, ini bukan hanya seni bela diri biasa, tapi ini warisan budaya bangsa Indonesia. Dan kalian tahu nggak sih, pencak silat itu merupakan budaya asli Nusantara. Dan pencak silat ini memiliki banyak keragaman aliran dari Sabang sampai Merauke. Dan tahu nggak sih kalian, pencak silat pada tahun 2019 sudah diakui UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Oleh karena itu, pencak silat wajib kita lestarikan. Dan juga, pencak silat itu sudah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Pada kala itu, pencak silat digunakan sebagai seni perlindungan diri terhadap musuh. Dan juga pencak silat memiliki nilai-nilai spiritualitas dan juga tata krama yang penting, sehingga itulah yang membedakan pencak silat dengan bela diri lainnya. Nah, tahu nggak sih, pencak silat itu pertandingannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang jenis untuk pencak silat seni dan juga tanding. Apa sih bedanya? Untuk seni, yaitu pembagian kelasnya itu berdasarkan antara tunggal, ganda maupun berguna. Dalam seni ini akan dilakukan pertunjukan pencak silat, jadi bukan pertandingan atau saling menyerang. Nah, sementara yang dalam jenis tanding dibagi berdasarkan kelas-kelas umur dan juga berat badan, sehingga nanti pada pertandingan pencak silat tanding ini pemain pencak silat akan bertanding 1 lawan 1. Dan pertandingan pencak silat jenis tanding ini yang akan kita bahas. Oke guys, dari kali ini kita akan belajar bagaimana teknik-teknik pencak silat. Nah, jadi pada saat ini kita akan belajar ditemani partner saya, Edric Pregal Sinaga. Halo. Nah, jadi yang pertama, ketika kita sudah bertemu lawan kita, misalnya ada hadapan, kita akan memberi salam dulu. Salam. Terus bisa juga kita salam ke penonton. Atau mungkin ada penonton yang paham gitu ya, Wak. Nah, terus habis itu kita mulai ambil ancang-ancang, kita ambil kuda-kuda. Nah, setelah selesai kuda-kuda depan, kita akan masuk ke kuda-kuda belakang. Nah, kuda-kuda belakang ini sama saja, tapi tumpuan badan kita ada di kaki belakang, kaki yang berada di bagian belakang. Nah, sebagai contoh saya akan mencontohkan dengan kaki kiri saya yang belakang. Seperti ini. Kaki, mungkin badan kita akan bertumpu oleh di kaki. Dan ini kaki kita kan, kaki satunya lagi yang berada di depan akan lurus. Terasa di sini ya, Bang? Ya, benar. Coba contohkan. Nah, itu adalah kuda-kuda belakang. Nah, selanjutnya ada kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping inilah kuda-kuda yang tumpuan kakinya ada di samping. Nah, misalnya kita buka kaki 2 kali lebar bahu. Terus misalnya di samping kanan. Nah, contoh ini. Nah, selanjutnya kuda-kuda yang berada di tengah. Kuda-kuda tengah namanya. Jadi kaki dibuka 2 kali lebar bahu. Jadi tumpuan ada berada di kedua kaki. Beda dengan yang tadi, sekarang tumpuan ada di kedua kaki. Nah, seperti inilah. Nah, itu akan terasa kalau tumpuan badan kita terbagi dua oleh kedua kaki dan akan lebih ringan. Selanjutnya ada kuda-kuda menyilang. Kuda-kuda menyilang ini terbagi dua lagi. Nah, ini ada kuda-kuda menyilang depan. Nah, kakinya menyilang seperti ini. Tumpuan, ya benar, tumpuan berada di depan. Selanjutnya menyilang yang belakang. Menyilang yang belakang ini sama saja, tapi tumpuannya berada di belakang. Kakinya menyilang, terus seperti ini. Nah, jadi setelah kita melakukan teknik kuda-kuda, kita akan melakukan kita belajar bagaimana teknik memukul. Nah, teknik memukul dibagi beberapa juga. Jadi misalnya kita ambil kuda-kuda, saya ambil kuda-kuda. Pertama, boleh mundur lagi. Misalnya kuda-kuda yang pakai adalah kuda-kuda belakang. Mungkin yang pertama adalah teknik pukulan yang bernama pukulan lurus. Nah, jadi tangan di sini, terus tangan kita memukul dengan lurus. Misalnya gini. Sep. Pasti gitu. Setelah itu ada yang namanya pukulan pukulan bandul. Nah, pukulan bandul ini seperti ini, saya contohkan. Saya gini, pukulannya diambil dari bawah seperti ini. Selanjutnya ada pukulan
namanya pukulan karat. Nah, pukulan karat ini dia hampir sama seperti pukulan colok, tapi yang bedanya dia dari samping nih. Nih. Nah, seperti itu. Lalu ada juga pukulan yang namanya pukulan Kepler. Nah, pukulan Kepler ini menggunakan bagian telapak tangan, bagian punggung tangan. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, terancang. Nah, ya. Jadi dia memukul menggunakan bagian dalam luar dari tangan kita. Apa aja. Selanjutnya kita masuk ke teknik tendangan. Jadi teknik yang pertama yaitu ada tendangan lurus namanya. Tendangan lurus ini yaitu bagaimana cara kita untuk menendang lawan tapi menggunakan telapak kaki. Contoh seperti ini. Pertama kita ambil kuda-kuda, terus yang lurus. Begitu. Sekali lagi. Berarti pakai telapak kaki bang? Iya. Ini, yang harus kena itu telapak kaki ke bagian tubuh lawan. Kalau itu tendangan lurus ya? Ya, sekali lagi. Yang selanjutnya ada tendangan sabit. Tendangan sabit adalah tendangan yang seperti setengah melingkar seperti bulan sabit, tapi yang terkena adalah bagian punggung dari kaki, punggung dari telapak kaki. Jadi contoh gerakannya seperti ini. Dan kuda-kuda. Nah, jadi itu. Kita bedakan tadi seperti yang tendangan lurus harus seperti ini. Tapi kalau tendangan sabit adalah ini. Nah, yang terkena ke bagian tubuh lawan adalah bagian dari bagian punggung telapak kaki. Selanjutnya adalah tendangan tendangan. Nah, mungkin itu beberapa teknik dasar dari tendangan. Selanjutnya kita masuk ke teknik yaitu tangkisan. Tangkisan mungkin yang saya jelaskan ada dua, yaitu tangkisan dalam dan tangkisan luar. Nah, jadi tangkisan dalam adalah tangan kita menangkis serangan dari lawan dari luar ke dalam. Contoh gerakannya seperti ini. Nah, seperti ini. Misalnya, coba kamu serang aku. Nah, seperti itu. Jadi menangkis supaya serangan dari lawan tidak terkena ke bagian kita. Coba sekali lagi. Nah, seperti itu. Yes, sebenarnya harus bertenaga, cuman ya seperti itu. Selanjutnya ada tangkisan luar. Tangkisan luar ini ya kebalikannya dari yang tadi, dari dalam keluar. Nah, coba kamu kasih serang. Nah, selanjutnya ada tangkisan luar. Nah, seperti yang namanya, yaitu kebalikannya dari yang tadi, yaitu tangkisan dari dalam keluar. Coba kasih saya gerak. Nah, seperti itu. Intinya tangan kita dari dalam menuju luar untuk menangkis serangan dari lawan. Nah, selanjutnya ada teknik hindaran. Setelah kita belajar tentang tangkisan, kita belajar tentang hindaran. Nah, teknik hindaran ini juga dibagi ada dua, yaitu teknik hindaran samping dan teknik hindaran belakang. Nah, pertama itu adalah teknik hindaran belakang. Coba kamu kasih saya sebuah pukulan. Sebuah tendangan, coba. Nah, seperti itu. Jadi kita menghindar dari tendangan dari lawan kita supaya tidak terkena. Mungkin tendangannya full power misalnya gitu kan. Jadi kita akan menghindar. Coba sekali lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak terkena. Selanjutnya ada teknik hindaran samping. Hindaran samping ini adalah bagaimana cara kita agar tidak terkena oleh sebuah pukulan. Coba kasih saya sebuah pukulan. Nah, sekali lagi. 1, 2. Nah, seperti itu. Jadi tumpuan kita ada di kaki yang menjauh. Nah, seperti ini. Jadi tangan kita yang satu mungkin bisa menangkis, satu lagi buat kuda-kuda biar kita dapat simpang. Ya. Nah, selanjutnya ada teknik bantingan, mungkin ini teknik yang terakhir. Nah, jadi mungkin ada berbagai macam cara ya buat membanting. Itu sebenarnya kebebasan dari kita bagaimana untuk melumpuhkan lawan. Jadi mungkin salah satu contoh, mungkin dua contoh ya. Jadi mungkin lawan nih sedang mengambil ancang-ancang buat menyerang nih, misalnya. Terus di saat dia lengah, saya akan ambil ini, terus banting. Nah, itu mungkin dilakukan dalam gerakan yang sangat cepat, jadi dia langsung terbanting terus langsung jatuh. Nah, selanjutnya ada, coba kamu kasih saya sebuah tendangan. Nah, kakinya ini kita tangkap, terus ditarik. Nah, ini. Terus setelah kita tarik, nanti kakinya yang satu lagi kita dorong ke depan, jadi dia akan jatuh dan jangan terbanting. Mungkin itu dulu, karena mungkin saya tidak bisa langsung praktekkan karena saya juga masih pemula dan teknik ini harus diawasi dalam oleh yang profesional.
Nah, kalau dalam pertandingan, pencaksilat ini tuh dinilai dari teknik serangan dan belaan, keindahan gerakan, keseimbangan, dan sportivitas. Karena setiap pertandingan itu pasti ada wasit dan jurinya, jadi nggak bisa sabu Bu. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang poin-poin yang akan didapat oleh lawan saat melakukan serangan. Jadi poin-poin ini akan tergantung pada sisi perkenaan pada tubuh. Jadinya yang hanya boleh kena poin adalah bagian sini. Nah, dia bagian badan. Di sini semua. Di sini kau pukul itu nggak akan kena poin. Di sini juga kau tendang itu tidak akan mendapat poin. Kepala itu dilarang. Nah, lalu pukulan jika terkena pada bagian yang disebutkan tadi, bagian perkenaan poin, maka akan mendapatkan poin 1. Contohnya seperti keras ini maka akan mendapatkan poin 1. Namun apabila meleset di sini, maka tidak akan mendapatkan poin. Nah, lalu lanjut oleh tendangan. Kalau di tendangan kena kepada tubuh lawan, yang akan mendapat poin akan mendapat poin 2. Oke? Misalnya kayak gini, cus gitu kan. Kita sebagai penyerang akan mendapat poin 2. Lalu yang terakhir itu poin bantingan. Jadi apabila di lawan dibanting seperti ini dan tangannya terkena pada tanah, maka akan mendapatkan poin 3. Jadi kuncinya adalah terkena tangannya sempat menyentuh lantai. Dan apabila seperti ini tapi dia masih sanggup berdiri dan tangannya tidak terkena tanah, maka lawan tidak akan mendapatkan poin. Nah, peserta tersebut akan menang mutlak jika lawannya jatuh karena serangan dan wasit sudah menghitung sebanyak 10 detik, namun peserta tersebut tidak ada lagi. Kau tangkapkan itu. Nah, agar terjadi pelanggaran, kalau misalnya pemain itu memulai sebelum babak start dan juga melakukan penyerangan setelah babak berhenti oleh juri. Nah, untuk bagian-bagian yang dilarang itu ada dari bagian leher sampai ke atas kepala dan juga area kemaluan. Nah, jadi untuk organisasi yang menaungi pencaksilat di Indonesia adalah IPSI, yaitu Ikatan Pencaksilat Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Mei tahun 1948. Nah, kalau secara internasional, organisasi yang menaunginya ada organisasi Persilat, yaitu Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa yang didirikan pada tanggal 11 Maret 1980. Nah, pencaksilat ini mulai dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional pada tahun 1975. Dan pencaksilat ini juga udah diwariskan oleh UNESCO sebagai kekayaan tak benda pada tahun 2019. Nah, silat itu membentuk pribadi yang kuat, tapi juga satu yang berani, tapi juga tahu kapan harus menahan diri. Nah, dan ingat, poin bukan cuma tentang menyerang, tapi gerakan yang bersih, tangkisan yang tepat, dan menjuri. Nah, kita kan tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang teknik dan juga peraturan-peraturan pencaksilat. Nah, mari kita saksikan pertandingan pencaksilat berikut. Oke, baiklah pemirsa, kita akan mengkomentari pertandingan Asian Championship antara Nur Ainun dan Sarah Triamonita. Ya, kedua pemain sudah saling bersalaman dan sedang mendengarkan pengarahan oleh dari wasit. Ya, pertandingan dimulai, kedua pemain bersiap-siap di posisi masing-masing. Saksikan. Saksikan pemirsa, kedua pemain mulai berusaha, sudah saling tarik-menarik. Ya, pukulan dari Sarah masuk. Ya, namun tadi Nur melakukan pukulan, namun dia tidak masuk. Nah, dan Sarah juga baru saja melakukan bantingan, sehingga total akan mendapatkan 4 poin. 1 poin untuk pukulan dan 3 poin untuk bantingan. Kita saksikan pemirsa, pertandingan dimulai kembali. Ya, kita saksikan. Wow, tendangan dari Sarah masuk, namun dibalas bantingan oleh Nur, sehingga Sarah mendapatkan 2 poin dan Nur mendapatkan 3 poin. Dari bantingan Nur begitu bijak ya pemirsa. Ya, tendangan dari Sarah masuk kembali, sehingga mendapatkan 8 poin. Ya, tendangan Sarah masuk kembali. Ya, tadi Sarah berusaha juga untuk melakukan bantingan, namun dengan meraih kepala belakang, sehingga itu akan mendapatkan teguran dari wasit dan kemungkinan besar akan
dapatkan pengurangan 1 poin. Ya, kedua pemain sedang mendengarkan pengarahan dari wasit dan kita lihat sepertinya tim Sarah terima terkait pengurangan poin yang akan dilakukan. Memang tadi terlihat jelas sekali penarikan kepala belakang oleh Sarah dan itu dilarang dalam pertandingan pencak silat. Yang boleh hanya seperti yang kami jelaskan hanya bagian depan tubuh saja. Ya, kita lihat kedua pemain sudah saling masuk dan kita harus menyadari bahwa pertandingan pencak silat itu membutuhkan respect dan sportivitas yang tinggi. Ya, kedua pemain sudah masuk ke arena, kita saksikan. Ya, tendangan dari Sarah masuk, jadi total ada 11 poin. Lalu bantingan dari Sarah juga masuk sehingga Sarah mendapatkan total 14 poin pemirsa. Sangat jauh Nor ini ketinggalannya pemirsa. Ya, dimulai kembali. Ya, tendangan dari Sarah masuk kembali pemirsa, jadi total 16 poin. Namun dibalas bantingan oleh Nor sehingga Nor juga. Baik, permainan dilanjut oleh saya jadi dia. Nah, di sini kita melihat Nor mendapatkan 6 poin dan Sarah mendapatkan 16 poin. Baik. Langkah yang bagus. Oh, tendangan yang bagus tetapi berhasil ditangkis oleh Nor. Lanjut. Ini. Wow. Oh. Tendangan masuk oleh Nor ke Sarah dan Nor berhasil membanting Sarah. Akhirnya Nor di sini mendapatkan 5 poin ya teman-teman. 2 untuk tendangan dan 3 untuk bantingan. Lanjut lagi. Baik. Tendangan. Oke. Aduh. Sarah terbanting lagi teman-teman. Nor di sini mendapatkan 3 poin. Baik. Oke, dilanjut. Semoga di sini Sarah lebih bersedia teman-teman. Kuda-kuda. Tendangan yang sama dari Sarah. Oke, baik. Sarah berhasil meletakkan tendangannya kepada Nor. Di sini mendapatkan 2 poin ya teman-teman. Oke, dilanjut. Aduh, udah istirahat teman-teman. Sepertinya tadi sangat mengasihkan ya. Kita dapat lihat Nor di sini mau merebut poin dari yang tadi 6 ke 16, sekarang udah 14 ke 18. Baik. Kita dapat lihat bagaimana Nor di sini udah mulai ligat ya teman-teman. Kita tunggu-tunggu agar Sarah bisa lebih solid lagi. Baik. Nanti kita akan tunggu siapa yang keluar jadi pemenangnya teman. Jadi tadi kuda-kuda itu yang merupakan sebuah dasar dalam teknik Pancasilat untuk memulai. Nah, itu juga tadi ada pola-polanya dapat kita lihat. Baik, lanjut ke permainan berikutnya. Oke, baik. Oke, mulai dengan gaya-gaya kuda-kuda. Tendangan dari Nor terblokir di sini. Sepertinya wow, permainan sangat menegangkan ya teman-teman. Di sini Sarah mendapatkan 3 poin, berhasil membanting Nor. Sepertinya sakit tadi teman-teman. Baik, dilanjut lagi. Semoga Nor tetap baik-baik saja. Kepalanya seperti. Nah, di sini pertandingan terus berlanjut. Nah, kita bisa melihat tendangan dari tim biru dan bantingan yang keras dari tim merah. Maka tim biru mendapat 2 poin, sedangkan tim merah mendapat 3 poin karena tim merah berhasil menaklukkan tim biru agar tim biru terbaring. Nah, pertandingan terus berlanjut. Kedua tim memiliki ambisi yang sangat tinggi. Nah, di sini kita melihat pukulan dari tim merah dan pukulan dari tim biru sebanyak 2. Maka tim biru mendapat 2 poin dan tim merah mendapat 1 poin.
sini tim merah melakukan tendangan dan juga bantingan, maka tim merah mendapat kombinasi poin yaitu 2 ditambah 3 menjadi 5 poin. Dan juga tim merah mulai merapikan atributnya agar tidak mengganggu perlombaan pencak silat ini. Nah, di sini kita melihat tim biru dan tim merah saling melakukan tendangan, namun tindakan yang sah hanya oleh tim merah karena mengenai bagian di bawah leher, sedangkan tim biru tidak melakukan tendangan yang sah. Nah, karena tadi tendangan dibarengi oleh bantingan, maka tim merah mendapat 3 poin lagi. Nah, tendangan dari tim merah dan juga 2 pukulan sekaligus dari tim biru mendapat 2 poin, sedangkan tim merah juga mendapat 2 poin. Nah, kemudian kedua tim mulai melakukan istirahat. Nah, untuk sementara pertandingan dijeda terlebih dahulu dan pemain diperbolehkan untuk beristirahat karena dapat memicu kelelahan yang berarti bagi pemain. Ya, di sini dapat lihat Sarah dan juga Nor masih berada di luar dari tempat area pertandingan. Ya, ya dapat dilihat Sarah sudah mulai masuki area pertandingan, diikuti juga dengan Nor. Kuda sudah berada di bawah matras masing-masing dan ya perlawanan pun dimulai. Keduanya sudah bersiap-siap untuk melakukan serangan. Ya, sebuah tendangan dari Sarah dibalas dengan sebuah tendangan dari Nor dan keduanya pun terjatuh. Sarah memperoleh 2 skor karena berhasil menendang Nor. Nor pun mendapatkan 2 skor karena tadi berhasil melakukan tendangan. Kuda sudah mulai melakukan perlawanan lagi dan ya kudanya terjatuh dan ya keduanya siap-siap melakukan perlawanan lagi. Ya, keduanya keluar dari area perlawanan. Dan ya, Sarah sudah mulai memasuki area lagi, begitu juga Nor, dan perlawanan pun dimulai. Ya, keduanya sudah bersiap-siap untuk melakukan serangan dan ya sebuah serangan dari Sarah berhasil menjatuhkan Nor. Keduanya pun terjatuh dan ya mereka udah bangkit lagi. Keduanya bersiap-siap untuk melakukan penyerangan dan ya suatu tendangan berhasil terjadi dari Sarah. Tendangan lain dari Sarah dan ya keduanya sedang bersiap-siap melakukan serangan dan ya tendangan lagi dari Sarah. Ya, Sarah memperoleh 2 poin lagi karena tendangan dan kembali ya Sarah kembali melakukan tendangan tapi dibalas oleh Nur Ainun, tapi ya tidak kena dan tidak mendapatkan poin bagi Nur, mendapatkan poin bagi Sarah. Ya, kedua pemain tampak saling menggertak dan Sarah kembali melakukan tendangan kepada Nur dan Nur melakukan pukulan dan Sarah dapat membuat Nur tumbang dengan mendapatkan kaki dan membuat Nur terjatuh tadi ya saudara. Pertandingan kembali dilanjutkan. Nur melakukan pukulan kepada bahu Sarah, lihat tadi.
Pertandingan diberhentikan sejenak untuk memberi waktu istirahat kepada kedua pemain. Ya saudara, pertandingan final dari kelas D dalam kejuaraan Asia Pencak Silat pada tahun 2023 yang mempertemukan Sarah Triamonita dari Indonesia dan Nur Ainun Mokhtar dari Malaysia. Pertandingan diselenggarakan oleh Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa atau Persilat dan berlangsung di Hangzhou, Tiongkok. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Kita bisa lihat kedua pemain semakin agresif. Oke, Nur melakukan pukulan kepada Sarah dan mendapatkan 1 poin dari pukulan tersebut. Sarah melakukan tendangan lagi kepada Nur. Wah, aduh, terlihat di sana Sarah sepertinya terjatuh. Pertandingan kembali dilanjutkan. Terlihat Sarah seperti ingin melakukan tendangan, tapi kurang dilakukannya. Aduh, di sana Sarah melakukan pelanggaran saudara, yakni Sarah melakukan dorong kepada Nur dan Sarah mendapat pengurangan 5 poin dari pelanggaran yang melakukannya. Pertandingan kembali dilanjutkan dan Sarah melakukan tendangan kepada Nur. Nur melakukan perlawanan tapi tidak sah ya saudara. Pertandingan kembali dilanjutkan dan yap, suara gong telah kita dengarkan bersama-sama yang menandakan bahwa pertandingan ini sudah selesai. Pertandingan ini sudah berakhir dan pertandingan ini dimenangkan oleh Sarah Triamonita dari Indonesia. Dengan demikian berakhirlah pertandingan final kelas D dalam kejuaraan Asia Pencak Silat tahun 2023 yang mempertemukan Sarah Triamonita dari Indonesia dan Nur Ainun Mokhtar dari Malaysia, yang dimenangkan oleh Sarah Triamonita dari Indonesia. Ya, terlihat di sana Sarah melakukan selebrasi dan melakukan teknik-teknik dari pencak silat ya saudara. Ya, Sarah Triamonita melakukan selebrasi dengan membawa bendera kebanggaan kita bersama, bendera Indonesia, melakukan salam dan melakukan respect. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara yang telah menonton dan sekian dari kami. Terima kasih.